Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ViosiMac. Setelah sekian lama saya tidak upload video di channel ini, saya akan kembali update video di channel ini, dimana saya terakhir upload video sekitar 3 tahun yang lalu insyaallah. Setelah itu saya vakum dari YouTube dan saat ini saya kembali update video di channel ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini ataupun baru melihat video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena kedepannya di channel ini saya akan memberikan informasi ataupun informasi tentang dunia desain ataupun dunia grafis lainnya, dan tutorial-tutorial aplikasi desain seperti Photoshop, seperti Adobe Illustrator maupun CorelDRAW. Jadi bagi kalian yang punya passion di bidang desain, kalian wajib subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bayu, bisa kalian panggil dengan sebutan Bayu ataupun yang lainnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang aplikasi CorelDRAW. Kalian pasti sudah tahu kan aplikasi CorelDRAW itu apa? Aplikasi CorelDRAW adalah aplikasi software berbasis vektor yang digunakan oleh banyak percetakan, baik untuk digital printing, sablon maupun yang lainnya. Banyak dipakai di percetakan. Keunggulan dari CorelDRAW sendiri ini adalah interface-nya sangat mudah dipahami untuk pemula sekalipun. Jadi tidak banyak tombol-tombol yang punya fungsi yang spesifik gitu teman-teman. Di part 1 ini saya akan menjelaskan basic dari CorelDRAW itu sendiri, mulai dari fungsi tombolnya, toolbarnya maupun yang lainnya. Jadi nanti mungkin video ini akan dibagi beberapa part, mungkin 2 part. Jadi yang part pertama ini saya akan fokus tentang fungsi-fungsi dari tombol-tombol dia software CorelDRAW itu sendiri teman-teman. Oke, sebelumnya kita buka CorelDRAW sendiri. Ini saya pakai versi yang 2020 yang saat ini mungkin udah rilis yang 2021, tapi saya memakai yang 2020. Sepertinya juga banyak teman-teman yang masih pakai yang X7, X8 maupun yang 2018. Tapi sejauh ini saya lihat nggak ada perbedaan yang signifikan dari segi fungsi atau fiturnya teman-teman. Jadi mungkin tutorial ini juga berlaku buat versi yang di bawahnya ya. Oke, saya udah buka ini adalah tampilan dari CorelDRAW 2020. Saya menggunakan yang versi 64 bit. Ini adalah lembar kerjanya teman-teman ya. Ini ada file, tools, windows, dan hub, dan ini mempunyai fungsi yang sendiri. Dan untuk membuka dokumen baru itu maka kalian cukup klik di dokumen, sini diklik, ataupun di file new ya teman-teman, ataupun di sini icon plus ini, ataupun shortcut dengan Ctrl N. Oke, saya mulai ya. Saya klik dulu. Nah, maka akan muncul sebuah lembar kerja. Ini saya pertama sudah saya set dengan APK extension. Nanti kalau kalian baru install CorelDRAW maka akan ada pop-up untuk mengatur ukuran dari lembar kerja kalian. Nah, ini pertama-tama saya akan kasih tahu dari menu ini ya teman-teman, fungsi-fungsi dari menu ini. Yang pertama ada file. Di menu file itu ada new, yaitu tadi membuat lembar kerja baru ya. Terus yang kedua ada new from template. Ini new from template ini adalah membuka lembar baru dengan template yang sudah ada ya teman-teman. Saya contohkan ya. Nah, ini adalah template yang sudah disediakan oleh Corel. Jadi kalian jika ada template yang menurut kalian cocok, bisa kalian buka. Jadi ini template yang sudah disediakan oleh CorelDRAW sendiri ya teman-teman. Bedanya dari new biasa itu adalah, kalau new biasa yang Ctrl N tadi itu buka lembar baru, kalau new from template itu buka lembar baru beserta template-nya itu teman-teman sudah disediakan. Contohnya saya buka ini.
Nah, ini udah ada template-nya, jadi tinggal menyesuaikan aja dengan desain teman-teman. Oke. Terus yang ketiga adalah open from Corel Draw. Jadi bagi kalian yang mungkin membeli secara resmi ataupun membeli software ini, kalian akan dapat fasilitas cloud dari Corel. Jadi bisa kalian gunakan untuk menyimpan file-file project kalian ya teman-teman. Seperti kalau di Adobe itu kan juga sama, ada bonusnya cloudnya. Terus yang selanjutnya adalah OpenRation. Ini adalah file-file yang sebelumnya sudah kalian buka. Jadi ini kalau kalian baru mengerjakan sebuah project terus kalian close, terus kalian ingin buka kembali dengan cepat, itu kalian buka di menu Recents. Ini ada project-project kalian sebelumnya. Nah, ini untuk menutup semua. Save ini juga untuk menyimpan. Kalau save as, bedanya save sama save as itu adalah kalau save kita menyimpan project kita dengan nama tersebut, tapi kalau save as itu bisa digunakan untuk menyimpan dengan file yang sama tapi dengan nama yang berbeda ataupun dengan format yang berbeda. Jadi bahkan kalian menyimpan project ini dengan nama A, terus kalian ingin menyimpan project yang sama tapi dengan nama yang B, maka kalian pakai yang save as ini. Oke. Terus yang ke bawahnya itu save to Corel Draw, sama seperti save as, tapi ini ke blognya Corel seperti yang saya jelaskan sama ya, Corel ini ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah save as template. Jadi bagi kalian yang ingin buat template kartu nama ataupun template banner, kalian cukup membuat satu layoutnya satu, terus kalian bisa save as template. Jadi kalian kalau pengen membuat desain yang sama ataupun mengubah desain yang sama, itu kalian bisa menggunakan template yang sudah ada sebelumnya yang sudah kalian simpan di save as template tadi ya teman-teman. Terus save ini untuk membuang simpanan, jadi untuk membuang yang sudah kita simpan. Terus import adalah membuka file dari harddisk kita itu teman-teman. Jadi kita kalau pengen memasukkan gambar ke dalam lembar kerja ini, kalian harus memakai fitur import ini, ataupun bisa juga dari file explorer kalian drag ke Corel ini juga bisa. Selanjutnya ada export. Jika kalian sudah membuat project ataupun project kalian sudah jadi di lembar kerja ini, terus kalian ingin mengekspor ke PDF ataupun JPEG ataupun format yang lainnya, kalian cukup pakai menu export atau Ctrl+E ya teman-teman. Terus kalau di bawah ini ada yang lebih spesifik lagi, buat web ataupun WordPress yang punya kualitas bagus tapi dengan resolusi ataupun ukuran file yang kecil, maka kalian bisa ekspor ke web. Nah ini kalau kalian pengen langsung mengirim filenya itu ke device yang lain, bisa ke menu send to ini teman-teman, sambungan itu zip maupun yang lainnya yang tersedia di menu. Kalau publish to PDF ini, publish to PDF ini adalah mempublikasikan, mengekspor project kalian ke PDF secara langsung. Bedanya sama export ini, kalau ini kan bisa ke berbagai macam tipe file, JPEG, PNG ataupun yang lain, juga bisa PDF. Tapi kalau yang publish to PDF ini lebih ke spesifik ke PDF aja ya teman-teman. Terus selanjutnya ada print merge. Jika kalian membuat desain nota ataupun kupon jangan santai ataupun yang lainnya, kalian bisa menggunakan print merge ini untuk memasukkan nomor ataupun nama secara berbeda-beda dalam setiap kupon tersebut. Print merge ini digunakan untuk mengikutkan nota ya teman, mengikutkan numerator dari setiap kupon ataupun nota yang dengan data yang berbeda. Contohnya ya kupon jangan santai kan nomornya pasti banyak kan, itu kita kan nggak mungkin kan menyebutkan satu persatu nomor itu, mungkin ada 1000 nomor ataupun 2000, itu kan kita nggak mungkin input satu-satu. Jadi kita menggunakan bermerge ini. Nanti untuk tutorial bermerge nanti akan saya jelaskan pada tutorial kedepannya, oke teman-teman. Jadi ini sebatas pengenalan aja teman-teman.
Nah ini untuk print, bawahnya ini print langsung print langsung ya. Kalau yang print preview ini kita akan langsung print, tapi dengan melihat previewnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita bisa melihat apa yang kurang sebelum kita cetak. Dokumen properties ini berisi tentang informasi dokumen kita, dokumen project kita yang kreatif. Kalau diklik nanti ada dokumen propertiesnya ini, layarnya, back size nya, back orientation-nya, ataupun yang lainnya. Ini juga bisa diatur, warnanya juga. Ini tentang project ini ya. Jadi itu. Nah selanjutnya kita ke menu edit ya teman-teman. Nah menu edit ini ada banyak, seperti undo itu digunakan untuk membatalkan action yang sudah kita buat. Jadi kita menulis A, nah kita buat save. Kita warnain biru ya teman-teman, terus kita ubah ke kuning lah, hijau maksud saya. Nah kita ingin membalikkan ke warna biru tadi, makanya kita klik edit undo fill, maka akan kembali ke langkah sebelumnya teman-teman. Nah kalau yang redo ini kebalikannya undo, jadi kita ingin cancel undo-nya. Maksud saya jika saya ingin kembalikan langkah ke depannya tadi, coba klik redo, maka akan hijau tadi ya teman-teman. Jadi ke depannya, kalau Anda ke belakang, kalau redo ke depan, bedanya seperti itu ya, secara sederhana ya teman-teman. Saya harap kalian semua paham dengan bahasa saya ya teman-teman. Saya mencoba menjelaskan semua dengan sederhana dan mudah dipahami untuk pemula sekalipun. Nah ini tinggal copy properties form. Bahkan jika kalian ingin menggunakan menggunakan elemen ataupun warna yang sama dari sebuah objek, maka kalian coba copy properties form ini. Saya contohkan ya teman-teman. Saya beri contoh. Saya buatnya dulu. Contohnya ya, saya copy. Oh ya, untuk mengcopy sebuah objek kalian cukup gerak pakai mouse sebelah kiri dan kalian arahkan ke mana kalian ingin copy, lalu lepaskan sambil menekan klik kanan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin copy objek, jadi kalian bisa menggunakan cara ini lebih cepat ya teman-teman. Nah ini saya pengen kasih warna biru, nah gitu. Nah dengan font yang berbeda. Nah kalian pengen font ini sama seperti ini, font hitam ini sama seperti biru ini dengan warna yang sama biru. Jadi kalian tidak usah langsung pergi ke font terus mencari font yang sama terus mewarnai dengan biru, itu kelamaan teman-teman ya. Jadi kalian cukup menggunakan fitur copy properties form ini. Jadi kalian klik objek yang ini copy, klik terus edit, terus copy properties form ini ya, atau kalian bisa menyetingnya dengan shortcut gitu lebih cepat lagi ya teman-teman. Terus copy. Nah ini kalian centang semua, outline untuk outline saja, terus pilih untuk warnanya, tag properties ini untuk teksnya, property teksnya, jadi bisa sama. Nah oke, terus arahkan pointer mouse ini ke teks yang ingin kalian copy propertiesnya, contohnya ini. Nah nanti akan sama bisa juga untuk objek ya teman-teman. Sudah paham kan maksud saya seperti apa, jadi gitu. Nah itu ini ada tampilan project kita. Kalau program ini tampilan line art, tampilan frame-nya aja ya teman-teman. Normal ini juga bersama kayak tampilan awal, berbasis GUI graphic user interface, dan header juga sama. Pixel ini juga sama tapi menunjukkan pixel-pixelnya ya teman-teman. Ini bisa kelihatan dengan pixel-pixelnya, jadi seperti bitmap ya.
versi bitmapnya. Jadi kita pakai yang enhance saja. Untuk color ini untuk melihat warna cetaknya teman-teman ya. Warna cetaknya seperti apa. Jadi bisa dilihat roofnya seperti ataupun lihat di pojok pojok ini untuk melihat profil kan ini. Nah, ini versi CMYK RGB soalnya ini versi CMYK. Nah, untuk melihat warna cetaknya nanti kalian bisa klik ini. Nah, nanti warna cetaknya yang warna RGB ini jadi seperti ini kalau dicetak, karena kalau dicetak itu kan basisnya formatnya itu CMYK. Selanjutnya di menu layout itu ada insert pack, ini untuk menambahkan pack baru. Duplicate pack ini untuk menduplikat pack dengan konten yang sama ya teman-teman. Jadi kalau ini kalian pengen duplicate dengan konten yang sama ini, apa kalian wajib pakai yang duplicate layout ya teman-teman ya. Terus rename pack ini untuk merename pack. Nah, untuk pack satu namanya contoh 1 nanti ada namanya sini. Nah, di menu objek ini lebih sering nanti menu get ini untuk membuat pattern ataupun shape yang tersedia di draw ini ya teman-teman. Insert ini untuk memasukkan barcode, QR code maupun objek spesifik seperti shape ini teman. Bedanya nanti kalau di CorelDRAW sebelumnya, maka di menu objek ini nanti langsung ada insert barcode, jadi enggak di menu insert tapi langsung di atas gitu ya teman. Jadi insert barcode ada di menu atas sendiri kalau di versi sebelumnya. Power clip ini untuk memasukkan objek ke objek yang lainnya. Jadi kalau kita mempunyai objek, saya contohnya teman-teman, saya ambil sebuah gambar. Contohnya ini teman. Nah, kalian ingin masukkan gambar ini ke dalam kotak ini, caranya klik ini, terus objek, power clip, dan place inside frame. Atau kalian bisa nanti mengatur shortcutnya biar cepat. Terus kalian klik kepada set yang kalian masuki, jadi klik. Nah gitu. Kalian ingin menyesuaikan mana hitamnya full teman-teman, enggak kepotong ini. Nah, mudah saja. Nah, klik objek, power clip, fit proportionally, jadi dia akan menyesuaikan sama shape-nya ya. Jadi teman-teman nggak perlu sama kalau itu nanti kepeng ataupun smet itu kalau Jawa. Jadi klik fill proportionally. Nah, maka nanti akan full hitam dan gambar bisa proporsional. Kalau kalian ingin mengeluarkan objek ini, kalian cukup objek, klik extract content, jadi nanti akan keluar kontennya ini. Nah, ini keluar. Ini sangat berguna sekali bagi kalian yang ingin desain banner maupun objek-objek yang banyak. Jadi biar nggak keluar dari lembar kerja, maka kalian harus power clip ke dalam objeknya. Nah, ini bisa kalian lihat banyak sekali menu-menu di menu objek ini. Ini untuk order ini untuk membuat objek kita di layar paling atas gitu. Jadi buatkan gini, ini kan dari atasnya hijau, kalian pengen di bawahnya hijau, kita cek order dan harus kita back of layer. Nah, itu nanti akan berada di bawahnya. Kalaupun kalian pengen membuat di atas lagi, order to front of layer, ataupun menggunakan shortcut yang bisa kalian sesuaikan sendiri. Keunikan dari CorelDRAW ini adalah CorelDRAW sangat fleksibel kalau tentang shortcut, jadi kita bisa mengatur shortcutnya secara bebas ya teman-teman. Terserah kalian sendiri enaknya bagaimana. Nah, ini convert to bitmap adalah jika kita mendesain
kita pengen mengkonvertnya jadi sebuah bitmap ataupun gambar, maka ada yang convert to bitmap. Ini sama, ini objek properti juga sama seperti tadi ya, untuk mengetahui properti dari sebuah objek. Untuk efek sendiri ada banyak efek yang disediakan oleh Corel, sesuai kebutuhan ya teman-teman. Jadi kalian buat warna terang ini pakai ini berbasis bitmap ya teman-teman, jadi bukan vektor. Ini berbasis bitmap, jadi lebih spesifik ke foto ya. Bitmap ini juga sama, jadi pakai bitmap membuat gambar stack dan image untuk menyesuaikan proporsional dari sebuah gambar, kemiringan gambar maupun tinggi gambar. Edit bitmap ini untuk mengedit sebuah gambar. Nanti kalau kita klik edit bitmap nanti terarahkan ke ada Corel Photo Pen, yaitu sejenisnya Corel, tapi ini yang khusus mengolah foto. Kalau di Adobe itu seperti Adobe Photoshop. Resample ini untuk menaikkan resolusi sebuah gambar ya teman. Jika kalian punya gambar yang DPI nya kecil di 100 ya, kalian ingin menaikkannya ke 300, itu bisa kalian gunakan menu resample ini ya teman-teman. Terus mode warna ini kalian ingin buat warna apa, grayscale, black and white, duotone, flat, ataupun RGB color, JPEG color, ataupun yang lainnya yang tersedia ini. Jadi sesuaikan, kalau mau cetak ya pakai JPEG, tapi kalau buat digital postingan itu pakai RGB ya. Selanjutnya adalah tracingnya adalah membuat file gambar itu menjadi vektor teman-teman. Jadi di Corel itu ada fitur auto trace yang kita bisa tracing secara otomatis gambar kita menjadi sebuah vektor dengan cepat ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu menggambar ulang untuk objek-objek yang sederhana. Jadi kalau objek-objek yang detail, yang kompleks itu kalau pakai auto trace maka hasilnya kurang maksimal. Di menu teks kita akan disediakan menu-menu untuk mengatur teks dalam vektor, baik itu untuk menengahkan, untuk justify, center, maupun menambahkan bullet and numbering, seperti penomoran dalam sebuah sub menu gitu ya teman-teman. Nah itu tersedia di sini. Tabel, jika kita ingin membuat nota kan pasti banyak ada tabel-tabelnya ya. Kalian bisa menggunakan ke tabel ini ya teman-teman. Bisa kalian gunakan nomor barisnya ada 3, kolomnya 4, tabel lebih nanti muncul ini. Nah sesuainya, barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Nah ini menu-menu untuk mengatur tabel seperti insert tabel, menghapus tabel, dan lainnya yang bisa kalian coba-coba sendiri ya teman-teman. Tool ini berguna untuk mengatur customisasi dari aplikasi Corel Draw sendiri ya teman-teman. Corel Draw sendiri kan bisa dikustomisasi temanya maupun shortcutnya, ataupun color managernya, itu bisa kalian temukan hanya di option dan customization. Nah di sini kalian bisa mengatur rekamannya, shortcutnya sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah Windows, untuk menghapus Windows, menutup Windows, atau membuka Windows yang baru ya teman-teman, berhubungan dengan workspace atau lembaga kerja yang kita buka. Ini ada metode light, default, touch, pun yang lainnya ya teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah submenu di Corel Draw 2020 ya teman-teman. Jadi kalian bisa bereksperimen sendiri. Saya jelaskan tadi garis besarnya saja, fitur-fitur yang banyak dipakai banyak orang untuk mendesain sebuah desain grafis. Jadi dari kalian ingin tahu yang spesifik, nanti komen saja di bawah fitur apa ataupun tutorial apa yang kalian pengen tahu caranya.
insya Allah saya akan buatkan tutorial buat kalian semua. Nanti kedepannya saya akan juga buat tutorial yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mempunyai passion di bidang desain grafis, maka kalian menemukan channel yang tepat, karena mungkin beberapa depan saya akan selalu update tentang Corel sebelum nanti saya update mungkin ke bagian Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator ya teman-teman. Jadi semuanya berupa dengan desain. Nanti di part 2 saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari ini, fungsi dari toolbar ini, fungsi dari shaping tool maupun yang lebih spesifik lainnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tentang desain dari Bayu Simek. Oke, dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar jika saya upload video ataupun ada video baru dari channel ini, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jadi kalian bisa langsung nonton secepatnya ya teman-teman ya. Sekian dulu, dan nantikan tutorialnya yang part 2. Saya akan update nya secepatnya. Oke, jangan lupa berdoa dan jangan pernah untuk menyerah, karena ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja teman-teman. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.